Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A Hukum Persaingan Usaha. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami mengenai suatu perkara KPPU mengenai pembagian wilayah yang diduga melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun sebelum masuk dalam penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Melinda Sari, dengan NPM 221201179, Nabila Azhara dengan NPM 221201115. Saya Hamzah Wildan Terbuka, NPM 225201112. Saya Selvi Citra Nurlita dengan NPM 2252011115. Perkara nomor 53/KPPU-L/2008 merupakan perkara yang dimana sumber perkaranya didapatkan atas laporan terkait adanya dugaan pembagian wilayah penanganan instalasi listrik yang dilakukan oleh para telapor di daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan pembuktian sederhana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, ditemukan bukti bahwa Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai DPP AKLI, selaku telapor 1, mengeluarkan surat pengesahan penanggung jawab teknik yang selanjutnya disebut sebagai SPPJT, di mana kedudukan SPPJT merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh penanggung jawab teknik atau badan usaha dalam melakukan praktik kerja instalasi listrik. Bahwa dalam penerbitan SPPJT bagi penanggung jawab teknik yang selanjutnya disebut sebagai PJT, sudah termuat ketentuan golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja bagi PJT. Implikasi dari adanya ketentuan tersebut bagi PJT ialah keterbatasan bagi PJT untuk melayani jasa instalasi listrik di luar dari domisili PJT. Dengan dilakukan perbuatan tersebut oleh DPP AKLI, pada tingkat daerah, DPD serta DPC AKLI mengimplementasikan perbuatan pembagian wilayah tersebut di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian, pada tingkat pemeriksaan lanjutan, ditemukan bukti bahwa telapor 2 sampai dengan telapor 6, yaitu Dewan Pengurus Daerah AKLI, yang selanjutnya disebut sebagai DPD AKLI, dan Dewan Pembantu Cabang AKLI, yang selanjutnya disebut sebagai DPC AKLI, beserta jajarannya melakukan rapat pleno untuk mendiskusikan mengenai perjanjian lintas batas wilayah bagi PJT. Dalam diskusi tersebut, menghasilkan jatah wilayah bagi para telapor 2 hingga 6 untuk melakukan pelayanan jasa kelistrikan, serta menghasilkan kesepakatan penerbitan sertifikat jaminan instalasi yang selanjutnya disebut sebagai SJI. Selanjutnya, SJI tersebut jadikan komoditas bagi para Dewan Perwakilan Cabang apabila ada PJT di luar domisili daripada DPC ingin melakukan pelayanan instalasi listrik di wilayah DPC terkait. PJT tersebut harus membeli SJI dari DPC setempat. Dengan adanya kesepakatan dari telapor 2 hingga 6 menguatkan bukti bahwa para telapor melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, menjawab soal nomor 1, yaitu siapakah pihak yang dinyatakan sebagai terlapor dalam perkara tersebut dan jelaskan alasannya. Di sini yang sebagai terlapor yang pertama yaitu ada Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia atau DPP AKLI sebagai terlapor 1. Kemudian terlapor 2 Dewan Pengurus Daerah AKLI Sulawesi Selatan, terlapor 3 Dewan Pengurus Cabang AKLI Palopo, terlapor 4 ada DPC AKLI Luwu, kemudian terlapor 5 DPC AKLI Luwu Timur, dan terlapor 6 DPC AKLI Tanah Toraja, di mana dengan alasan adanya laporan tentang dugaan perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan oleh para terlapor tersebut, di mana dasar kewenangan terlapor 1 dalam menerbitkan SPPJT adalah berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang tenaga listrikan junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi junto Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 KTSP LPJD 2002 tentang penetapan akreditasi kepada AKLI, di mana di dalam perjanjian ini ada pembatasan wilayah yang dilakukan di internal organisasi Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia, di mana putusan KPPU tidak mencatat tanggal atau peristiwa formal dari terbentuknya suatu perjanjian pembagian wilayah, tetapi hanya ada bentuk implementasi kebijakan pembatasan wilayah, yaitu di mana DPP AKLI mengeluarkan surat pengesahan penanggung jawaban teknik. SPPJT itu dijadikan dasar pelaksanaan pembagian wilayah kerja. Lalu DPD dan DPC AKLI melaksanakan ketentuan tersebut di daerah Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Tanah Toraja.
Saya akan melanjutkan ke jawaban pertanyaan nomor 2. Dalam perkara tersebut, dugaan pasal yang dilanggar oleh para terlapor adalah pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah usaha atau alokasi pasar barang dan atau jasa yang dapat menyebabkan terhambatnya persaingan usaha sehat di pasar bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan DPP, DPD, dan DPC AKLI, terbukti membuat perjanjian pembagian wilayah kerja antar DPC di Sulawesi Selatan dengan ketentuan bahwa setiap DPC hanya boleh mengerjakan proyek di wilayah administratifnya masing-masing. Berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, pembagian wilayah tersebut dilakukan melalui surat pengesahan penanggung jawab teknik atau SPPJT, di mana setiap kontraktor yang ingin mengajukan pekerjaan instalasi listrik harus mendapatkan surat rekomendasi dari DPC AKLI di daerahnya. Apabila kontraktor tersebut ingin mengerjakan proyek di wilayah lain, maka diwajibkan mendapatkan izin tertulis atau rekomendasi tambahan dari DPC wilayah tujuan. Praktik ini berdampak pada pembatasan ruang gerak kontraktor listrik antar wilayah. Untuk menjawab nomor 3, dalam perkara nomor 53 garing KPPU strip L garing 2008 mengenai dugaan pelanggaran oleh AKLI, pendekatan rumusan pasal yang digunakan adalah pendekatan per se ilegal terhadap pasal 9 UU nomor 5 tahun 1999 yang melarang perjanjian wilayah atau alokasi pasar antar pelaku usaha. Dalam pendekatan per se ilegal, KPPU tidak perlu membuktikan adanya kerugian terhadap pasar atau konsumen, melainkan cukup membuktikan bahwa perjanjian tersebut secara bentuk dan tujuan mengandung unsur pembagian wilayah yang dapat menghambat persaingan. Majelis Komisi berpendapat bahwa terlapor secara nyata telah membuat dan menetapkan aturan yang membatasi anggota asosiasi hanya dapat beroperasi di wilayah administratif tertentu yang dengan sendirinya memenuhi unsur pelanggaran pasal 9 tanpa memerlukan pembuktian efek atau pengaruh perjanjian tersebut secara lebih lanjut. Lingkup pasar yang bersangkutan yang dianalisis oleh KPPU dalam putusan tersebut adalah pasar jasa instalasi kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya daerah kerja dari masing-masing DPC AKLI seperti Makassar, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Tanah Toru. Pasar bersangkutan harus dilihat dari dua aspek utama, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Dalam perkara ini, pasar produknya adalah pemasangan instalasi listrik dan penerbitan sertifikat jaminan instalasi atau SJI yang menjadi persyaratan utama pelanggan untuk mendapatkan sambungan listrik dari PLN. Sedangkan pasar geografisnya adalah wilayah administratif masing-masing DPC AKLI yang diberikan otoritas eksklusif untuk mengeluarkan SJI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti melanggar dari para terlapor, yaitu yang pertama ada unsur pelaku usaha. Majelis Komisi berpendapat bahwa para terlapor dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha meskipun berbentuk organisasi nirlaba. Hal ini karena AKLI memperoleh pendapatan dari iuran anggota, uang pangkal, serta kegiatan lain yang bersifat ekonomi dan berorientasi pada keuntungan bagi anggotanya. Oleh karena itu, asosiasi ini menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana definisi pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, unsur pelaku usaha telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu unsur perjanjian pembagian wilayah. Majelis Komisi dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terlapor 1 DPP AKLI melalui kebijakan SPPJT telah membagi wilayah kerja bagi penanggung jawab teknik berdasarkan cabang-cabang PT PLN Persero. Kebijakan ini diteruskan dan dilaksanakan oleh terlapor 2 hingga terlapor 6 di wilayah Sulawesi Selatan. Secara spesifik di cabang PLN Palopo, wilayah kerja dibagi lagi menjadi 4 area sesuai wilayah divisi. Majelis menyatakan bahwa pembagian tersebut merupakan bentuk perjanjian antar pelaku usaha pesaing karena setiap DPC mengikatkan diri untuk tidak melayani proyek di luar wilayahnya masing-masing.
tanpa izin dari divisi lain yang tertuang dalam perjanjian lintas batas. Hal ini sejalan dengan definisi perjanjian pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh sebab itu, unsur perjanjian pembagian wilayah telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu unsur dampak terhadap persaingan usaha tidak sehat. Majelis menilai bahwa kebijakan pembagian wilayah PJT tersebut menimbulkan hambatan persaingan antar badan usaha instalator listrik. Kesepakatan para telapor telah menutup peluang masuknya pesaing baru, menciptakan dominasi defisit tertentu di wilayahnya, dan menghilangkan kompetisi harga serta kualitas jasa di pasar. Oleh karena itu, unsur dampak terhadap persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi. Nomor 5, siapakah terlapor yang dinyatakan terbukti melanggar dan menjelaskan singkat pertimbangan hukumnya serta sanksi hukumnya. Dalam putusan KPPU nomor 53/KPPU/L/2008, Majelis Komisi menyatakan bahwa seluruh terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan pembagian wilayah. Lalu pertimbangan hukum majelis didasarkan pada ketentuan bahwa seluruh terlapor secara bersama-sama membuat dan melaksanakan kebijakan pembagian wilayah kerja penanggung jawab teknik atau yang disebut dengan PJT melalui mekanisme SPPJT. Kebijakan ini membatasi anggota AKLI untuk hanya beroperasi di wilayah DPS masing-masing dan melarang mereka mengerjakan proyek di luar daerah tanpa izin tertulis. Nah, majelis menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan perjanjian antar pelaku usaha pesaing yang secara langsung membagi wilayah pasar jasa instalasi listrik di Sulawesi Selatan, sehingga menghambat persaingan usaha sehat dan menutup peluang masuknya pelaku usaha dari luar wilayah. Adapun sanksinya, bahwa majelis komisi menjatuhkan putusan bahwa menyatakan terlapor 1 sampai dengan 6 terbukti secara sah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memerintahkan terlapor 1 atau DPP AKLI untuk membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT, serta memerintahkan terlapor 2 sampai dengan 6 untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT mulai sejak putusan dibacakan. Namun tidak ada denda administratif tetapi pemberhentian perjanjian.